Oke, tadi dibilang katanya kan yang terpukul anaknya yang paling nomor 3 ya berarti ya. Seperti apa sih mungkin yang dimaksud terpukulnya tuh seperti apa ya? Jadi kalau misalnya si bapaknya mau ke rumahnya atau apa mau nengok adiknya satu lagi, Mirror. uh, itu dia selalu bilang ngapain kamu kesini, nggak usah, nggak perlu lagi, nggak ada yang perlu, kamu nggak perlu datang, nggak perlu ketemu adik saya, nggak perlu apa. Jadi yang bikin penolakan justru yang aku dengar ya anaknya gitu. Jadi kayak yang saya nggak mau ketemu kamu lagi, kita nggak mau ada kamu, udah selesai, semua selesai, udah nggak perlu diperbaiki lagi, nggak perlu sok baik-baik sama saya sama adik saya, udah nggak perlu. Kamu itu apa ya, mungkin buat anak seumur dia ya, kamu udah ngebohongin, kamu udah berbohong, kamu udah menyakiti, bukan hanya menyakiti ibu saya tapi menyakiti keadaan yang ini, keharmonisan ini akhirnya berantakan hanya gara-gara ulah kamu satu orang ini. Mungkin si anak kan ya, anak umur segitu kan dia masih pikirannya belum dalam, belum sampai ini kan urusan orang tua ya. Dia hanya merasa bahwa keluarga bahagia saya dihancurkan hanya gara-gara orang yang entah berantah itu. Dan sampai sekarang aku juga bilang sama Oki, namanya laki, kalau yang namanya walaupun dia melakukan udah depan mata kita sendiri, udah kita ada buktinya dan kita udah ngelihat sendiri, udah ngegapin sendiri, tapi dia akan bilang enggak, dia gak bakal ngaku. Ya itu sifat laki-laki. Kalau dia udah bilang tidak ya tidak gitu. Jadi kalau gue dari dulu kalau ada orang udah ngomong tidak, gue akan bilang gue nggak butuh pengakuan lo, nggak penting pengakuan lo, tapi yang gue tahu adalah kebenarannya seperti ini. Ya udah, berarti nggak bisa diperbaiki, selesai. Kalau gue itu jangan pernah mencari pengakuan orang yang udah kita tahu dia salah. Dah nggak bakal ngaku, sampai kiamat juga nggak bakal ngaku. Udah gitu aja. Artinya dari kondisi anak yang nomor 3 ini seperti apa sih? Katanya sih ya itu lebih terpukul, lebih bersedih ya. Jadi lebih melakukan penolakan terhadap suaminya. Dan mungkin akhirnya lebih mensupport ibunya untuk ya lebih merangkul ke ibunya. Alhamdulillah aku lihat Oki deket ya sama anak-anaknya ya. Jadi dia mendapat support dari anak-anaknya itu luar biasa bagus sekali ya. Kita bisa lihat ya, ibu yang deket sama anak, ibu yang benar-benar ngurus sama anak, bisa terlihat dari situ, dari supportnya, kedekatan mereka. Tapi maksudnya dari Oki sendiri cerita nggak sih di saat anaknya, penolakan dari anaknya itu bagaimana sikap dari Gunawannya Yang di saat ditolak gitu loh? ya susah, akhirnya mau ketemu anaknya juga susah, untuk datang ke rumah itu juga susah karena emang udah tidak membuka pintu itu. Jadi mungkin ketemunya di ini kali, di pengadilan agama kali nanti. Nah, Paling hanya itu. Nah, bicara pengadilan agama besok kan Oki akan menjalankan sidang lanjutan ya. Support dari kamu sendiri dan teman-teman seperti apa? Oke, kelihatannya kalau depan kita semua di circle-nya itu kelihatannya ketawa, kita buat bercanda aja. Aduh, ini kembali lagi jadi kak janda kembang ya kan. Ini udah benar-benar sudah bisa diorder dari sekarang karena kita suka bercanda dan dia ketawa-ketawa terus. Tapi ini aku pernah nanya, kamu ketawa-ketawa pernah nggak sih di rumah sedih? Apa akhirnya jadi menangis? Iya, gue sedih. Kalau gue ingat, gue nangis, gue sedih. Sebetulnya itu yang gue rasain gitu. Tapi ya udah, akhirnya gue ketemu teman-teman gue, ya terobati. Gitu. Jadi ya support dari teman-temannya, support dari keluarganya, dari anaknya. Mungkin itu yang menguatkan dia untuk bisa maju terus. Karena kalau dia istilahnya dia paksakan untuk sesuatu yang sudah patah, ya. Sesuatu yang patah itu kan walaupun kita lem selengket apapun, dia tidak akan kembali mulus seperti sedia kala. Dia tetap akan terlihat patahannya dan itu nggak akan bisa diperbaiki. Jadi ya akan susah dia untuk meneruskan patahan itu, menurut aku ya. Artinya tapi Oki sendiri cerita nggak sih bahwa besok dia akan sidang?
dia nggak kasih tahu detailnya, cuman dia bilang doain aja ya, soalnya kan akan ada proses-proses sidang, mudah-mudahan bisa cepat selesai, ya udah cepat free lah gitu, jadi nggak terlalu banyak drama. Doa untuk Oki sendiri gimana buat dari kamu dan teman-teman? Kita kan selalu bilang bagaimana takutnya, namanya juga janda baru ya, takut bagaimana soal finansial dan lain-lain. Dia bilang insya Allah semua rezeki Allah yang kasih. Rezeki saya tidak akan pernah terputus, masih ya, karena ini adalah rezeki anak, jadi harus percaya aja. Saya sendiri pun insya Allah rezeki itu akan ada terus gitu. Jadi ya dia kuat secara mental, dia nggak pernah takut dengan nggak ada suami, terus ekonomi jadi berantakan dan lain-lain, enggak. Dia tahu rezeki di tangan Allah, bagaimana Allah mengaturnya. Dia sendiri pun memang rezekinya itu ada, akan menjadi milik dia. Oke, thank you.